Kenapa pertanian alami ini harus ditularkan? Karena kan yang sangat ironi nih di tingkatan pertanian khususnya di Republik kita, ironinya begini. Seharusnya kan petani yang kaya raya toh, karena dia menciptakan seluruh pangan ini bagi umat manusia ini, baik dari Sekjen PBB maupun Presiden. Tetapi pada kenyataannya sampai hari ini adalah kalau ada pendataan kemiskinan, itu pasti rumah tangga petani yang disasar. Kan ironi. Ada apa ini? Ternyata kenyataannya adalah setiap di musim panen itu petani, betul bahwa ada yang dipanen. Hampir seluruh hasil produksinya itu hanya diberikan kepada pabrik. Khususnya pabrik-pabrik yang menciptakan pupuk ini. Baik pestisidanya, benihnya, apalagi. Jadi petani kita, kalau dilihat dari sejarahnya tadi, itu sekarang ini runtuh. Maksudnya runtuh keyakinan bertaninya. Kalau ada kawan saya yang bilang itu dari Filipina, namanya Nonoy, bahwa sekitar 50.000 tahun ini peradaban pertanian dibangun, dan itu rusak, maksudnya dirusakkan, itu baru sekitar 50 tahun. Karena kamarnya juga menyinggung tadi masuknya revolusi hijau. Baru 50 tahun. Karena itu dimulai dari tahun 70-an. Seperti itu. Nah, makanya tugas kita sekarang adalah bagaimana menularkan ini. Sekali lagi saya ulangi, menularkan ini pengetahuan. Makanya sebenarnya prinsipnya seorang yang belajar pertanian alami itu, siapa belajar, itu wajib hukumnya untuk mengajar. Bagaimana mengajarkan? Mengajarkan ke orang-orang. Seperti itu. Karena ini sebenarnya sangat mudah. Apalagi saya yakin bapak-bapak ini maksudnya sudah mempraktekkan, misalnya terkait soal apa nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, apa misalnya nutrisi yang dibutuhkan oleh tanah. Makanya dari sekarang ini memang petani kita butuh kayak kita-kita ini, butuh pembaharu, butuh yang mengembalikan peradaban pertanian. Nah, siapa yang mau mengembalikan peradaban pertanian ini? Kita, maksudnya kita semua. Karena begini Pak, contoh yang paling sederhana toh, kalau bisa dilihat, kalau tukang bengkel itu melakukan kegiatan perbengkelan selama 3 bulan berturut-turut, 3 bulan ya, pasti dia ahli dalam perbengkelannya. Dari jauh itu orang mendorong motor misalnya, dia sudah bisa pastikan kalau bukan urusan ban yang pecah, bensin yang habis, atau urusan kabel-kabel atau busi. Tetapi yang ironi di sini adalah kita yang bertani selama 20 tahun, nak koran regular AC, larinya kita ke toko tani. Kan ironi itu. Di mana keyakinan kita, di mana pengetahuan-pengetahuan yang diketahui oleh orang-orang tua kita itu. Nah, satu contoh, kalau misalnya memang betul racun, kalau itu betul itu bisa menghanguskan, itu misalnya bisa menghabiskan ini hama, kan tidak ada ini hama sekarang. Nggak dari dulu orang pakai racun. Iya, tidak ada hama. Kalau kita tanya itu bapakku, kan pertama juga dia, maksudnya dia di masa-masanya, itu pertama mulai mengenal racun. Merek racunnya yang tahu itu sekarang banyak sekali mereknya. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini, orang menanam, begitu 1 minggu setelah menanam, pasti berurusan dengan toko racun. Tidak ada habisnya amat. Makanya aku bilang, kalau racun yang menghabisi, nah tidak indek dari dapirang yang dinamai ini. Iya. Tapi ini soal kehidupan. Iya.
soal simbiosis mutualisme ini, soal rantai makanan. Karena memang terkadang ulat yang misalnya hama atau misalnya walang sangit lah, nango misalnya elok disemprot. Tetapi secara kebetulan juga di situ misalnya ada apa namanya ini? Ada belalang yang sifatnya temannya petani. Misalnya musuh alami mereka juga pasti ikut mati. Karena nutrisi atau racun yang kita berikan itu sifatnya memang mematikan seluruh genetik yang ada. Misalnya itu yang bersayap. Belum lagi misalnya satu-satunya obat yang bisa bisa memulihkan ulat itu dari tanaman padi kita misalnya, itu kan hanya semut. Tapi kan betul bahwa bukan semut yang diracun, tapi kan sifatnya air ini kan biar bagaimanapun kalau disemprotkan pasti jatuh ke tanah. Kan dirasa-rasa gitu. Maksudnya kalau ada orang yang diserang hama ulat misalnya itu tanaman padinya di masa-masa pertumbuhan atau di masa pratumbuh, kan pasti pemeti maksudnya hilangkan airnya. Itu artinya dia mengundang semut. Tapi bagaimana kalau semut juga yang tadinya bermukim misalnya di pematang, itu ikut mati juga pada akhirnya. Nah itu yang menjadi kekurangan kita selama ini. Itu aku bilang bahwa keyakinan bertani kita ini runtuh, hilang. Seakan-akan yang jiwa penyelamat pertanian itu adalah tokoh tani dan kartel-kartelnya seperti yang disampaikan Kak Marno tadi. Bukan di situ. Pacap di sini, nah hamai. Nggak ada pirang ini. Bayangkan 50 tahun.